Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ibu hadirin sekalian, media cetak, media online yang saya hormati. Bersama ini saya Wali Kota Bontang melaporkan bahwa ada kasus satu di Kota Bontang, yaitu positif. Baru saja kita menerima kabar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang dengan adanya kasus positif menyatakan Bontang dalam keadaan kejadian luar biasa. Adapun kasus Bontang kontak erat dengan kasus positif di Kukar. Pengumuman resmi 20 Maret 2020, sehingga dilakukan pelacakan dengan penyelidikan epidemiologi. Bersama ini saya laporkan historisnya. Tanggal 9 Maret 2020, yang bersangkutan mengikuti pertemuan di Hotel GM di Jakarta. Tanggal 12 Maret 2020 pulang menggunakan pesawat Batik Air mendarat di Bandara Balikpapan. Perjalanan ke Bontang menggunakan travel berdua dengan kasus PDP atau pasien dengan pengawasan Bontang bertemu dengan keluarga. Tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 beraktivitas seperti biasa, bekerja dan lain-lain. Tanggal 20 Maret 2020 kami melakukan tracing atau pelacakan dengan penyelidikan epidemiologi dan pengambilan spesimen. Tanggal 20 Maret berinisiatif tim untuk merawat di RSUD dengan status ODP. Tanggal 23 Maret 2020, hari ini kami menerima laporan bahwa hasil laboratorium yang bersangkutan status positif. Kondisi pasien saat ini alhamdulillah stabil. Kemudian, jadi di Kota Bontang ini 1 orang. PDP yang dirawat di RSUD, pasien ini adalah pasien rujukan Putim mulai tanggal 16 Maret 2020. Dinyatakan juga positif. Kondisi pasien saat ini stabil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ulangi bahwa kasus Bontang 1 positif, yang dari Putim 1 positif, jadi ada 2. Tetapi data di provinsi bahwa di Bontang 1 yang positif Putim ini menjadi penduduk Putim, tetapi dirawat di Kota Bontang karena Bontang rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya laporkan tanggal 23 Maret 2020, hari ini kurang lebih pukul 18.25. Perkembangan kasus di Bontang, status monitoring yang datang melalui telepon, WhatsApp, call center, mengisi Google Form tanggal 18 sampai 23 Maret 2020 pukul 14, yaitu sebanyak 1.524. Status ODP sekarang tinggal 7, yang dari 9 dikurangi 2. 7 orang pemantauan mandiri di rumah, 2 diantaranya menunggu hasil. Status PDP 1. Ada PDP baru, yaitu peningkatan kasus 1 ODP menjadi PDP, dan kita sedang menunggu hasil. Apakah hasilnya bagaimana? Kita lagi menunggu, tetapi sudah kita lakukan pemeriksaan VTM, swab. PDP sebelumnya 1 orang dikeluarkan dari Bontang karena berasal dari luar wilayah. Hal ini telah dikonfirmasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan demikian, kasus PDP di Kota Bontang 1 warga Bontang. Hingga saat ini status konfirmatif positif 1 kasus di Kota Bontang. Menunggu hasil pemeriksaan spesimen 3 orang, 2 ODP dan 1 dengan PDP. Jadi yang 3 ini sudah kita lakukan swab untuk diperiksa melalui dengan metode VTM, hanya kita belum mendapatkan hasilnya. Kemudian kesiapsiagaan Kota Bontang saat ini, Bontang menyiapkan barak
2 tempat. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres, yaitu di Stadion Taman Prestasi untuk antisipasi outbreak sejak kemarin. Kemudian kami juga menyiapkan tempat barak di Rusunawa, Buntung, yang belum kita pakai. Alhamdulillah ada 50 kamar. Dan hal ini terus dikonsolidasikan dengan semua sektor di Bontang, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Dan alhamdulillah untuk ASN mulai hari ini kita sudah work from home seperti itu. Dan untuk eselon 2 dan 3 tetap bekerja, dan yang pelayanan publik tetap dengan koordinasi masing-masing pimpinan. Bapak Ibu sekalian, desinfeksi prioritas di tempat pelayanan publik dan tempat umum akan segera dilakukan desinfeksi di tempat yang terindikasi yang disinggahi pasien konfirmasi positif. Jadi semua kita melakukan desinfeksi, tidak hanya di masjid, musala atau sarana-sarana lainnya, tapi sekolah dan lain sebagainya, tapi juga yang terindikasi disinggahi pasien. Jadi kita punya pemetaan atau tracing. Dan secara internal terus dilakukan pemetaan sasaran, inventarisasi logistik secepatnya, koordinasi dengan pihak terkait. Yang keempat, pada kesempatan ini juga kami mengimbau masyarakat agar mematuhi himbauan untuk social distancing, hindari keramaian, membatasi jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, bekerja dan belajar dari rumah, meminimalisir bersentuhan, menunda kegiatan massal. Adapun tujuannya Bapak Ibu sekalian untuk memutus mata rantai penularan dari orang ke orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.